Selamat pagi Bapak Ibu Saudara pemirsa Morning Call GPIB. Berjumpa kembali pada kesempatan ini bersama dengan saya, Pendeta Andreas Octavianus Sebayang, Pendeta Jemaat di GPIB Jemaat Menara Iman Sekayam, yang secara khusus berkarya bertugas dan melayani di Bajem, Galilea Brungkat, dan juga Pos Pelkes Hosiana Entabai. Kita akan memulai pagi hari ini dengan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita menundukkan kepala dengan rendah hati, kita meminta bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, segala syukur, segala hormat hanya bagimu, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk anugerah di pagi hari ini. Engkau boleh membangunkan kami dengan keadaan yang baik dan menjalani kehidupan ini dengan maksud untuk memuji, memuliakan Tuhan dalam kata dan perbuatan kami. Kami menyadari kami adalah manusia yang lemah dan terbatas, oleh karena itu sudilah ampunilah kami dan kasihanilah kami, sehingga ketika kami menghadap hadirat Tuhan di pagi hari ini, segala dosa kami tidak menjadi penghalang bagimu. Saat ini kami bersama bersehati untuk membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman Tuhan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga ketika kami membaca, kami mengerti. Dan ketika kami mengerti, kami rindu untuk melakukannya dalam kehidupan yang masih Engkau percayakan. Bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bersabdalah Bapa, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai dengan ayat 17 yang mengatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah, atau seorang pemungut cukai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus, apa kabar? Kiranya apapun keadaan Bapak Ibu saat ini, keyakinan iman tetap ada dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak berjalan sendiri namun senantiasa disertai oleh Tuhan Yesus untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 17 ini merupakan ajaran dari Tuhan Yesus sendiri yang berbicara tentang bagaimana kita seharusnya menangani konflik atau perbedaan antar sesama, khususnya dalam komunitas iman, dalam persekutuan gereja. Pembacaan firman Tuhan ini sangat relevan. Ayat-ayat ini bisa dilihat dalam konteks hubungan antar individu, terutama dalam keluarga, gereja, maupun masyarakat. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang langkah-langkah yang jelas dan terstruktur. Matius 18 ayat 15 sampai 17 ini memberikan langkah-langkah yang jelas dalam menangani konflik atau perbedaan antar sesama, dengan perintah yang jelas dari Tuhan Yesus bahwa jika kita menghadapi perbedaan atau konflik, hal yang pertama harus dilakukan adalah berbicara secara pribadi dengan orang tersebut. Jika tidak berhasil, libatkanlah 1 atau 2 orang saksi. Dan juga kalau belum selesai, masalah itu belum diselesaikan, kita harus melibatkan komunitas atau gereja. Ini mengajarkan bagaimana menangani masalah dengan terstruktur, dengan bijaksana, dan penuh kasih. Artinya, tujuannya adalah untuk mendapatkan rekonsiliasi. Ayat ini mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, pentingnya menyelesaikan masalah atau dosa antar sesama
secara pribadi terlebih dahulu. Jika seseorang berbuat salah, kita diminta untuk menghadapinya secara langsung dengan tujuan agar hubungan dapat dipulihkan. Ini menunjukkan nilai dari rekonsiliasi dan bukan pembalasan atau menghindari masalah. Artinya Tuhan Yesus meminta kita untuk menghadapi masalah yang langkah pertama harus diambil adalah pendekatan komunikatif, persuasif, secara pribadi hanya berdua saja, sehingga masalah itu tidak menjadi fitnah atau gosip yang menimbulkan masalah yang lebih besar. Ayat ini juga mengajarkan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk tidak menyebarkan masalah kepada orang lain sebelum kita mencoba menyelesaikan dengan pihak yang bersangkutan. Hal ini penting untuk menghindarkan fitnah dan gosip yang dapat merusak hubungan dan reputasi orang lain. Artinya pemulihan hubungan itu menjadi suatu tujuan dalam menyelesaikan satu masalah. Matius 18 ayat 15-17 menekankan juga pentingnya pemulihan dalam komunitas gereja. Ketika seseorang salah, tujuannya bukanlah untuk menghakiminya atau menghukumnya, tetapi untuk memulihkan hubungan dan membawa orang tersebut kembali ke dalam persekutuan yang sehat. Ini adalah bentuk kasih yang dapat mengutamakan, menguatkan hubungan antar persekutuan gereja. Kekudusan dan keutuhan komunitas juga ditunjukkan dalam bacaan ini. Dalam konteks gereja, ayat ini relevan untuk menjaga kekudusan dan keutuhan tubuh Kristus. Gereja diharapkan menjadi tempat yang penuh kasih, tetapi juga menjadi kesucian dan kebenaran, keadilan ditegakkan. Langkah-langkah disiplin yang ada di dalam ayat ini bertujuan untuk melindungi integritas dan kesatuan gereja. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, secara keseluruhan Matius 18 ayat 15-17 mengajarkan kita cara yang penuh kasih dan bijaksana dalam menangani konflik dan dosa dengan tujuan untuk memulihkan, untuk membangun hubungan antar sesama, baik dalam keluarga, gereja, atau masyarakat. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku kebenaran firman-Nya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena boleh membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini menjadi bagian dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Kami tetap mengusahakan kehidupan yang berlandaskan kedamaian dan kasih, sehingga ketika kami menghadapi konflik dan perbedaan dalam hubungan kami mau menyelesaikannya didasarkan dengan kebenaran dan keadilan, dengan kasih yang datang daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami tetap menjadi sumber di mana nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam kata dan perbuatan kami. Setiap pemirsa Morning Call GPIB yang menyaksikan pada pagi hari ini, Tuhan lindungi mereka, berikan kesehatan, jauhkan dari mara bahaya, malapetaka dan kecelakaan. Berikan sukacita dan damai sejahtera hidup setiap usaha pekerjaan apapun yang diupayakan. Tuhan berdaulat di atasnya, sehingga kehidupan boleh bersumber daripada Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menjalani kehidupan kami, jangan pernah tinggalkan kami sendiri. Bimbing kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, mengangkat doa dan permohonan ini. Amin. Demikian Bapak Ibu, selamat menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati.